bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih bab tentang al-mubadarah fil khair, bersegera dalam kebaikan. Dilanjutkan hadis ke 89. Hadis yang ketiga dalam bab al-mubadarah fil khair. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala, dia berkata, ya qala rajulun, berkata seorang laki-laki atau seseorang. Tentu seseorang ini adalah sahabat Rasulullah SAW, berkata kepada siapa? Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauma Uhud, pada waktu perang Uhud. Perang Uhud, ya, perang yang kedua setelah perang Badar, di mana Rasulullah dan kaum muslimin saat itu mengalami kekalahan yang sangat luar biasa. Nah, pada saat perang Uhud, ada seseorang datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ara'aita, apa pendapatmu?" Atau artinya bisa, bagaimana menurutmu wahai Rasul, maksudnya gitu. In qutiltu, jika saya terbunuh. Tentu konteksnya adalah terbunuh ketika perang. Pada saat itu. Nah, kalau saya terbunuh pada saat perang, ya, di medan Uhud ini, fa aina ana, maka di manalah saya. Di mana saya itu tentu kelak nanti kalau saya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya, di mana tempat saya itu, di mana? Tentu yang dimaksudkan apa, di surga atau tidak gitu. Qala, maka kemudian Nabi menjawab, ya, fil jannah, tempatmu itu di surga. Masya Allah, ya. Nah, tentu saja karena ini jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat itu mempunyai keyakinan, keimanan yang begitu totalitas kepada Nabi. Apapun yang disampaikan oleh Nabi itu pasti benar dan membenarkan. Nah, ini yang tidak mudah. Kalau kita, ya, pada umumnya yakin kalau yang disampaikan oleh Nabi itu apa? Benar, betul. Tapi sampai kepada membenarkan, nah ini yang tidak mudah. Apa itu? Bedanya benar dengan membenarkan. Kalau yakin benar, iya. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, disifati oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan
atas dasar hawa nafsu, bukan semata-mata kemauan sendiri, tapi ada bimbingan wahyu dari Allah. Tapi kalau membenarkan itu artinya bukan hanya sekedar meyakini, tapi kemudian mewujudkan dalam sikap. Nah, seperti ya yang dilakukan oleh banyak para sahabat seperti itu, ketika mendengar kalimat ucapan Rasul kemudian langsung dilaksanakan. Contohnya sahabat ini, ketika dia bertanya, ya Rasul, di mana saya nanti kalau saya mati di medan perang? Rasul menjawab, kamu di surga. Nah, setelah dia mendapatkan jawaban itu, fa'alqa tamaratin, maka dia lemparkan, maka dia lemparkan tamaratin, beberapa butir kurma. Nah, di yang mana kurguna, yang kurma itu ya, fi yadihi, di tangannya. Jadi pada waktu dia bertanya kepada Nabi itu, dia sedang makan beberapa butir kurma. Sebagian masih ada di genggamannya. Nah, kemudian sambil dia makan, dia bertanya, ya Rasul, saya bagaimana nanti kalau saya mati di medan perang? Ya sudah, kamu nanti surga. Wah, akhirnya apa? Langsung itu kurma yang ada di tangan dilempar. Kenapa? Karena ya dianggap kalau saya masih pegang ini kurma, kemudian saya harus makan lagi, masih terlalu lama. Coba, padahal hanya makan beberapa butir yang ada di tangannya itu dianggap masih las kesuwen. This buang baik, Bang. Langsung apa? Summa qatala. Kemudian dia langsung berperang. Nah, ketika dia mendapatkan jawaban Rasul, dilempar kurma, langsung dia lari masuk ke medan perang. Hatta kutila, sehingga dia pun kutila, sehingga dia pun terbunuh. Nah, insya Allah ya, berarti apa yang dia dapatkan sesuai dengan harapan untuk mati dalam peperangan. Karena dengan cara itulah kemudian dia mendapatkan jaminan dari Rasul untuk nanti masuk ke dalam surga. Nah, inilah pembenaran. Jadi bukan hanya sekedar meyakini, tapi kemudian dilaksanakan. Nah, ini yang tidak mudah sekali lagi ya, untuk membenarkan, meyakini kebenaran iya, tapi sampai wujud membenarkan, apa itu? Laksanakan. Sekarang kalau ditanya ya kepada siapapun orang Islam, ditanya umpama ya minimal beginilah ya, Bapak tahu enggak pahala sholat berjamaah itu kata Nabi, pahala sholat berjamaah kata Nabi itu 27 kali dibandingkan sholat sendiri di rumah. Nah, jawabannya apa, Bu? Iya tahu. Melalui sering dengar kan begitu kan. Wes pokoknya bola-bali apa? Dengarlah, sering dengar gitu loh. Nah, sudah tahu kalau pahala sholat berjamaah itu 27 kali lipat kebaikannya ya, pahalanya dibandingkan sholat sendiri. Tapi dari mereka yang tahu dan diingatkan, berapa yang kira-kira terus kemudian sadar ya, kemudian beranjak langsung kalau ada adzan berangkat ke masjid. Padahal dia tahu, ya kan? Jadi ya
meyakini bahwa yang disampaikan Rasul itu benar, iya. Tapi kemudian keinginan untuk membenarkan dalam wujud apa? Perbuatan. Nah, inilah yang memang tidak mudah untuk kita sekarang. Ya. Kalau yakin, yalah semua orang Islam pasti apa? Yakin yang disampaikan Rasul pasti apa? Pasti benar. Nah, jadi ya, apalagi kalau itu terkait dengan amalan yang jelas resikonya besar. Contohnya apa ini? Mati, ya. Resikonya sampai apa? Sampai mati. Lah enggak, sekarang enggak usah resiko mati. Ya, enggak usah resiko mati. Kelong duitnya sending lah wis lah ya. Umpama tahu ya, dibacakan ayat. Walladzina ya, wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapapun yang berinfak ya di jalan Allah, maka setiap satu nanti maka seperti orang yang menanam satu butir biji, kemudian tumbuh, yang satu butir itu kemudian menjadi 7 cabang, tumbuh 7 cabang, setiap cabang ada 100 biji, sehingga satu yang dia tanam maka 700 dia akan dapatkan. Nah, jadi orang yang berinfak di jalan Allah, maka Allah akan berikan dia pahala minimal 700 kali lipat. Nah, sekarang kalau ya Allah Subhanahu wa taala bahkan di akhir ayat itu masih memberikan apa namanya bonus, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan, bukan hanya 700 tapi bisa beribu-ribu. Yudha'if itu kan berlipat-lipat. Sekarang kalau 700 itu dilipat 2 saja, dilipat 2. Nah, kan berarti menjadi apa? Nah, 700 menjadi 1.400. Dilipat 2 saja sudah menjadi 1.400 dari satu butir. Apalagi kalau lipat-lipat kan berarti enggak cuma apa? Nah, dilipat ganda, bukan hanya sekali. Nah, bukan hanya sekali. Yudha'if. Nah, kalau kita bacakan atau siapapun yang membaca ayat itu pasti yakin bahwa janji Allah pasti apa? Benar. Nah, tapi dari siapa? Dari orang yang tahu, orang yang yakin bahwa orang yang infak itu nanti akan diberikan pahala lipat ganda. Berapa yang apa? Terpanggil untuk melaksanakan. Itu artinya membenarkan. Bukan hanya meyakini, tapi membenarkan dalam wujud. Nah, inilah yang harus kita banyak contoh ya dari para sahabat seperti itu. Nah, para sahabat bukan hanya resiko kehilangan ya sebagian dari hartanya, bukan hanya resiko kehilangan sebagian waktu untuk bekerja. Kadang-kadang kan kita juga masih apa? Pertimbangan begitu kan, karena di dalam Al-Qur'an ya begitu ya. Apa? Innama sagholatna amwaluna wa ahluna. Jadi banyak orang yang kemudian berat untuk memenuhi panggilan Allah itu karena apa? Sagholatna amwaluna. Tuh janah lagi apa? Sibuk banget wah. Ya, ngurusi apa? Amwal, ngurusi duit kan? Ngurusi kerjaan lagi sibuk banget lah. Wa ahluna, ada yang sibuk ngurusi apa? Ngurusi keluarga, ngurusi anak, ngurusi bojo ya. Nah, itu alasan-alasan yang apa lazim disampaikan, dan itu diberikan oleh Allah. Sagholatna amwaluna wa ahlun. Nah, maka ya kita harus banyak terus belajar dari para sahabat Rasulullah SAW ya, hirroh ya, semangat mereka
untuk bisa mewujudkan apa yang mereka mendapatkan tentang agama itu dari Rasulullah SAW. Nah, itu adalah hadis yang 89. Yang Syekh Al-Utsaimin kemudian di sini memberikan catatan. Salah satunya antara lain, hadis ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu punya semangat untuk Untuk mubadarah, untuk bersegera dalam melaksanakan dalam melaksanakan kebaikan. Ketika Rasulullah khutbah Idul Fitri itu biasanya Rasulullah itu setelah khutbah itu beliau ke belakang. Nah, ke belakang terus menghadap jamaah kaum wanita. Nah, disampaikan nasihat khusus kepada kaum nisa, disampaikan supaya supaya bersedekah, supaya ini. Nah, ya ketika Rasulullah yang menyampaikan itu, maka rame-rame. Ada yang melepas gelangnya, ada yang melepas cincinnya, ada yang melepas kalungnya, ada yang memang bawa uangnya dan seterusnya. Mereka rame-rame untuk memenuhi ajakan Rasulullah SAW ya untuk bersedekah. Nah, jadi bukan hanya kaum laki-laki yang punya semangat al-mubadarah, kaum wanitanya pun juga seperti itu. Kemudian dari hadis ini pula memberikan faidah bahwa siapapun orang yang meninggal di jalan Allah, maka dia jaminannya adalah surga. Ya, kalimatnya kutila fi sabilillah. Meninggalnya itu di jalan Allah. Karena begini, ya, ada dua syarat yang harus terpenuhi. Ya, yang pertama, ya, bahwa yang dia lakukan itu betul-betul wujudnya adalah membela Islam, membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah. Umpama ya, ketika ada orang-orang kafir yang menyerang umat Islam, maka kemudian ada panggilan untuk mempertahankan. Nah, itu berarti dia benar-benar berjihad. Ketika ada saudaranya yang dizalimi, kemudian dia berangkat untuk ikut terlibat dalam mempertahankan hak dan kehormatan kaum muslimin, maka dia berarti di jalan Allah. Jadi jelas apa yang menjadi tujuannya. Yang kedua, niat. Nah, karena apa? Karena tidak setiap orang yang mati ketika perang itu pasti syahid. Nah, bahwa dia mati di medan perang untuk membela Islam, iya betul. Tapi niatnya apa? Nah, gitu. Dan itu sudah sering kita mendengar ya hadis yang menceritakan bahwa ada orang yang bertanya, ya Rasul, ada orang yang berjihad fisabilillah. Ya, si A itu orang meninggal itu karena dia sedang berperang di jalan Allah, berarti dia mati syahid. Ya, oh enggak. Karena apa? Karena dia mati bukan karena apa? Tujuannya bukan karena Allah. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan orang yang mati di medan perang itu menjadikan tidak mendapatkan nilai syahid. Apa itu? Yang pertama, syaja'ah. Anu nggo kendel-kendel, anu merasa apa? Nah, berani gitu ya. Ora wedi mati. Wis pokoknya ora wedi lah mati. Jadi untuk menunjukkan apa ya? Ya sosok pribadi yang apa? Yang pemberani. Jadi ingin menunjukkan, ya. Nah, sob, ini tidak mudah memang.
tahu ada perang, kemudian ada yang tiba-tiba putus tangannya, terlihat ada yang terpenggal kepalanya, ada yang luka dadanya dan lain sebagainya. Itu kalau tidak punya jiwa pemberani kan langsung langsung ciut kan, langsung down, ngedrop ya. Nah, akhirnya lari dia. Kalau tidak punya itu. Tapi kalau orang yang punya jiwa yang pemberani saja bahasanya, ya, nah itu enggak takut. Nah, enggak takut melihat darah tumpah ya, bercucuran dan lain sebagainya, enggak takut. Tapi kalau kemudian dia perang memang motivasinya ingin hanya untuk terlihat gagah berani, maka itu berarti bukan mati syahid. Ada lagi yang mangkutila mura'atan wal yadzubillah. Ada yang karena ingin dia ingin dipuji, ya kan, ingin mendapatkan penghargaan. Nah, biar nanti dapat lencana sebagai pahlawan. Ya. Nah, Nabi pun mengatakan itu bukan bukan untuk Allah, bukan karena Allah. Atau ada yang hamiyah, istilahnya itu, ya. Hamiyah itu apa? Ya, karena faktor kesukuan. Jadi karena kayak suku saya ya saya bela, tanpa mempertimbangkan apakah ya yang terjadi itu atau sukunya itu betul apa salah. Nah, ini kalau sudah ada penyakit asobiah namanya ya, jadi penyakit asobiah. Nah, ini sangat berbahaya sebab nanti dia akan terjebak kepada pembelaan buta tanpa mempertimbangkan benar atau salah, tapi karena semata-mata satu kelompoknya, sukunya ya, nah dibela mati-matian. Nah, ini ya antara lain yang menyebabkan orang yang mati di jalan Allah pun belum tentu dia mendapatkan syahid. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Ja'a datang sapa rajulun seseorang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqah, sedekah apa? A'zamu, yang paling besar, apa nih? Ajron, yang paling besar pahalanya. Nah, para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pahala sodakoh itu, kemudian ditanyakan sodakoh yang paling besar itu sodakoh apa? Itu artinya apa?
tidak semua sodakoh punya kualitas yang sama, ya. Nah, tidak semua sodakoh itu punya nilai yang sama. Nah, sodakoh itu memang dibedakan, ya, bisa dari aspek pemberinya, ya, bisa juga dari aspek penerimanya, ya. Nah, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ini adalah aspek pemberi, nah, bukan aspek penerima. Nah, kalau aspek penerima itu begini, sedekah itu dianggap baik apabila orang yang menerima itu, ya, betul-betul dalam keadaan membutuhkan. Nah, ya. Nah, membutuhkan. Yang kedua, ya, tentu kebutuhannya itu adalah untuk kebaikan. Jadi itu akan dirasakan betul ketika ada orang diberi. Kalau orang itu dalam keadaan butuh sekali, ketika dia diberi, ekspresinya pasti akan akan menggambarkan, bahkan bisa nangis gitu kan, ya. Ya, kan banyak video-video begitu, ya. Ada yang video ya, jadi diberi, ya, lagi duduk, lagi banyak itu ada yang tukang ojek lagi ngelamun gitu, karena nunggu apa? Iya, nunggu order, nggak ada yang, ya, sehari sampai sudah jam 11 baru dapat satu, baru dapat dua, aduh, ya. Nah, itu hanya habis untuk bensin atau untuk makan dia sendiri, terus apa yang bisa dibawa pulang ke rumah? Kan bingung dia, aduh, nanti saya pulang ke rumah nggak bawa apa-apa, gimana itu? Nah, ujuk-ujuk gitu kan, ada orang masih segepok apa, wah, jelas gimana itu rasanya tuh, terus langsung apa, nangis. Kenapa kok sampai seperti itu? Dia mengekspresikan nangis, ada yang sujud, kemudian apa, dia peluk-peluk orang yang memberi dan seterusnya. Itu karena memang dia merasakan, masya Allah, ya, dalam keadaan sedang sangat-sangat utuh sekali. Tapi kalau orang yang dikasih itu orang yang, ya, biasa saja, ya dia, ya, mungkin, ya, terima kasih, ya, kan? Terima kasih, sebatas itu. Nah, jadi itu sangat mempengaruhi, itu yang membedakan antara lain, membedakan kualitas daripada sedekah kita. Kualitas sedekah itu antara lain juga dibedakan dari orang yang bagaimana, siapa orang yang mendapatkan. Nah, maka oleh karena itu, ya, ada skala prioritas. Ada skala prioritas. Ya, memang sedekah itu bukan semata-mata untuk tujuan menolong orang yang membutuhkan, tapi juga ada tujuan silaturahim. Menyambung apa? Menyambung persaudaraan. Maka oleh karena itu ada urutan dari mulai orang yang paling dekat, dengan kita secara nasab. Kalau dia muslim, saudara kita, dan dia orang yang fakir, dia orang yang paling berhak. Nah, untuk kita prioritaskan. Apalagi sudah dia, ya, saudara kita, ya, muslim, ya, fakir, rumahnya berdampingan. Nah, itu haknya paling besar. Jadi jangan sampai keliru, ya. Lan kono dia kan adikku dadi orang anak sing ngerti. Nah, itu lain lagi. Ya, orang sing ngerti malah lah. Jadi, tapi kalau memang hak-hak yang saudara muslim dekat, ya kan, nah, itu sudah tidak ada, ya,
boleh yang jauh, ya. Nah, yang jauh. Sehingga apa? Tujuan daripada sedekah itu bukan hanya semata-mata membantu orang yang membutuhkan, tapi juga bisa menjadi daya rekat ya dalam persaudaraan. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah faktor orang yang memberi. Nah, di sini yang Rasulullah jelaskan. Pahala sedekah itu lebih bagus, paling bagus adalah ketika antasoddaqo, akanlah kamu bersedekah, kamu keluarkan itu hartamu, kamu berikan itu hartamu kepada orang lain, ya. Satu, wa anta sahihun, ya, dalam keadaan sehat, kamu dalam keadaan sehat. Kamu sedekah dalam keadaan sehat. Itu kriteria yang pertama. Ya. Jadi orang sedekah ketika dia sehat beda dengan orang sedekah ketika dia sakit. Jadi kalau orang sehat kan dia kepentingan terhadap atau kebutuhan terhadap harta kan lebih besar, untuk seneng-seneng gitu kan, untuk beli. Orang yang sehat kan keinginannya banyak tuh. Orang yang sehat keinginannya banyak. Ya aku pengen tuh klambi, atau aku pengen beli apa, ya kan, pengen dandani ini, dandani itu. Nah, sehingga apa? Sehingga orang yang dalam keadaan sehat, kok dia sedekah akan lebih berat. Ya. Beda dengan kalau orang yang sedang sakit. Orang yang sakit itu kebutuhannya hanya satu. Apa, Bu? Sembuh. Kepengen mari gitu. Lah, gitu. Dibayar apa? Mau lah. Nyong sing penting apa? Mari lah. Ya jajal mriyang tawani pengen tuku klambi sing main apa? Lah, klambi sing main gua apa? pengen nama apa, Mbah? Pengen nama apa, Bu? Lah, orang pengen mana apa-apa, pengennya mari dok. Ya. Nah, jadi tidak banyak kebutuhan. Maka orang yang kemudian dalam keadaan sakit, dia hanya berpikir kepengen sembuh, bahkan sedekah pun demi supaya kepengen. Nah, gitu loh. Ya, apa nggak boleh? Boleh. Karena Nabi SAW itu yang menyatakan as-shadaqatu tadfa'u, ya, as-shadaqatu tadfa'u ghadabar rahman. Ya, yang pertama apa sih? Ya, Rasul katakan bahwa sedekah itu ya akan memadamkan atau akan bisa menghilangkan, ya, menghilangkan bahaya dan akan menghalang-halangi kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Salah satu di antara tips agar Allah segera menyembuhkan kita kalau kita dalam keadaan apa? Sakit, ya, bukan hanya semata-mata kita berobat, cari dokter yang ampuh, ahli, obat yang mahal, ya, tapi juga obat spiritual. Nah, ya kan, kalau itu kan dari dokter, obat-obat itu kan obat-obatan yang secara lahiriah. Tapi kalau yang spiritual itu yang tidak terlihat. Apa itu? Doa orang yang, nah, orang yang diberi tadi. Ini dari A, ini dari Pak ini, ya, minta doakannya supaya. Nah, coba kalau orang yang diberi itu dia butuh, ya doanya khusyuk banget ya. Doanya khusyuk. Saya kadang-kadang kalau di medsos itu ada, di TikTok itu ada orang-orang yang jualannya itu pakai apa?
pakai gift. Kan ada ya? Ada yang pakai gift. Jadi pemberian itu apa? Nah, dari netizen, dari yang nonton itu. Nah, nanti ada yang, jadi ada berapa, ada sayuran itu satu paket, ya. Jadi umpamanya 50.000 dapat berapa paket gitu. Kemudian ada yang gift atau ada yang transfer 50.000. Nah, ini untuk untuk 5 orang gitu. Nah, dikasih 5 orang. Nah, di situ biasanya yang ngirim minta doanya karena sedang hamil supaya apa? Minta doanya sedang sakit supaya apa? Nah, jadi ya orang yang apa yang jualan ini tuh dia mendoakan, diaminkan, wah itu sudah apa? Senang sekali kan? Yang ini didoakan. Nah, padahal ya wallah alam lah ya, doanya sampai apa enggak, tapi kan paling tidak apa? Nah, didoakan itu sudah memberikan apa? Sudah memberikan dorongan, ya kan? Dorongan ini positif, ini sembuh. Ya, apalagi kalau tidak harus terekspos begitu ya, namanya sedekah yang paling bagus itu apa? Sembunyi. Nah, kalau sudah di medsos itu kan terekspos ya, semua orang yang nonton ya tahu itu kan. Sedekah akan lebih baik kalau tidak terlihat. Nah, jadi yang pertama ya itu sahihun. Terus yang kedua apa? Sahihun. Nah, ya kan? Sahihun. Sahih itu apa ya? Butuh lah, gampangnya begitu. Jadi butuh, memerlukan. Ya. Jadi dia memang bukan orang yang apa? Orang yang berlebih. Kan ada orang yang uang itu apa? Uang banyak, tapi banyaknya itu masih apa? Masih diperlukan, masih dibutuhkan. Karena dia punya banyak kebutuhan. Tapi ada orang yang uang banyak, tapi gue ngapalah, itu kan? Nggak ngerti, bingung gue apa? Nah ngapa? Nah itu bukan sakit namanya, ya. Orang tuh kalau lah orang kang gawe, ibaratnya begitu. Nah, orang gawe, kalau dia punya uang yang dia merasa tidak apa, orang kang gawe, itu beda kualitasnya. Daripada dia punya uang, dia juga punya apa? Dia punya kebutuhan. Nah, punya uang, tapi dia punya kebutuhan. Terus apa? Taksal fakro. Nah itu, ya. Tuh. Taksa, kamu khawatir al fakro, kekurangan. Nah itu. Nah, terus apa? Watak mulul ghina, dan masih mengharapkan, masih ingin apa? Ghina, ingin kaya, kepengin sugih. Berarti dia masih apa? Nah, ya ada punya uang, tapi dia masih punya banyak kebutuhan, dia punya keinginan, ya. Nah, ya pengen sugih lah. Nah, jadi satu sehat, dua dia masih punya banyak kebutuhan. Nah, saat itulah nilai yang paling apa? Yang paling indah. Dengan catatan watumhil, dan kamu tumhil, kamu abaikan. Maksudnya apa? Kamu abaikan kebutuhanmu. Kamu abaikan keinginanmu. Ya. Nah. Itulah ya orang yang paling bagus, yang paling besar apa? Sodakoh yang paling banyak pahalanya. Ya, sebab jika ya tidak seperti itu, hatta idza balaghatil hulqum, sehingga
jika balagot telah sampai. Saya ulang ini, tadi agak kesalahan. Bukan watumhil, walatumhil. Tadi keliru. Jadi watak murul hina itu berhenti. Walatumhil, jangan kamu abaikan. Maksudnya jangan kamu tunda, jangan kamu tunda-tunda. Jadi saat kamu sehat, walaupun kamu banyak kebutuhan, sudah sodakohkan. Itulah yang paling bagus. Jangan kau tunda. Ya, kenapa? Sebab kalau ditunda-tunda, hatta idza balaghatil khulqum, sehingga apabila balaghot sampai, ya, yang sampai itu apa? Ruh maksudnya. Apabila ruh sudah sampai al-khulqum, ketenggorokan, berarti apa? Sudah mau mati gitu. Ya. Kulta, ya, kamu kemudian ucap, kamu katakan li fulanin kada wa li fulanin kada waqad kana li fulan, ya. Sebab kalau sudah dalam keadaan seperti itu, kemudian kau bilang li fulan kada, si fulan saya kasih ini, nah kada itu maksudnya saya kasih ini, ya. Wali fulan kada, kemudian si fulan yang lain, si A saya kasih ini, si B saya kasih ini, maksudnya mau sodakoh. Fulan itu apa namanya, sebutan lah, si A, si B kayak gitu. Nah si A saya kasih ini, si B saya kasih ini, usar mati nembe apa? Nembe kepikir apa? Sodakoh, mau berbagi. Waqad kana li fulan, padahal sudah ada, li fulanin, kepunyaan si fulan. Maksudnya si A sudah punya lah. Lah kemian lagi A butuh ora diwahi. Siki wis duwe lah diwahi ya gelem nampani tapi ora semangat kudu nampani, gitu kan. Nah, padahal ya itu gara-garanya apa? Gara-garanya dia suka menunda sodako. Maka ya memanfaatkan kesempatan ketika kita masih lapang untuk segera sodako itu penting. Dalam hal sodako itu penting, tidak menunggu. Ya supaya nek wis mandan apa? Wis mandan akeh. Ya supaya nek wis umai dadi. Ya supaya nek wis apa? Nek wis anake wis pada mentas kabeh nyontek melu jariah. Ya. Macam-macam alasannya. Artinya apa? Dia berpikir bahwa nanti kalau sudah tidak banyak kebutuhan, maka dia akan ringan untuk apa? Gampang untuk sedekah, sehingga dia tidak merasa apa? Tidak merasa berat dan kekurangan. Padahal bisa saja, umpama begini, sekarang ada pengumuman untuk jariah pembangunan masjid, umpama. Langsung balah, nak nyong wis apa? Umpama, nak nyong wis umais dadi nyong bagi gawe apa? Gawe rumah, umpama begitu. Ada pembangunan masjid, kayak gawe rumah. Akhirnya apa? Diajak untuk apa? Jariah berat. Kenapa? Karena untuk kepentingan rumah sendiri. Nah, akhirnya apa? Umai wis dadi, masjid wis dadi. Nah, gara apa giliran iki wis dadi umai, nyong arep apa? Jariah. Lah jariah apa masjid wis? Jadi akhirnya itulah gambarnya seperti itu. Adza li fulanin wa li fulan wa qad kana li fulanin. Ya. Kenapa? Karena menunda. Akhirnya apa? Kesempatan yang baik itu hilang gara-gara menunda untuk bersedekah. Nah, ini hadis juga disertakan di dalam bab ini tentang pentingnya al-mubadarah,
pentingnya bersegera di dalam bersedekah. Yang pertama, tidak menunggu kalau sudah sakit, gitu kan? Nunggu nek wis mriyang nanti kepengin apa? Sedekah, atau menunggu kalau nanti sudah tidak banyak kepentingan kebutuhan. Nah, ya, itu yang insya Allah yang kita bahas. Nah, di situ di bawah ada catatan, Bu. Al-khulqum itu majron nafs. Al-khulqum itu ini. Khulqum itu apa? Tenggorokan. Nah, jalur nafas. Ya, jadi hatta idza balaghal khulqum itu artinya nyawanya sudah sampai tenggorokan. Artinya besar apa? Besar mati, bermikir apa? Iya, besodako. Ya. Wal mari ya majrot ta'am wasyarab. Sedangkan mar'u. Nah, jadi ada di leher kita itu ada istilah mar'u, ada hulkum. Kalau mar'u itu adalah jalur nafas. Ya, mar'u itu jalur makanan dan jalur apa? Minuman. Kalau hulkum itu jalur nafas. Ya, wallahu a'lam bishawab.